Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, Lama akan menjelaskan tentang kisi-kisi matematika kelas 10. Silakan disimak. Ya, di sini diulang dulu. Ada sifat dari eksponen, yaitu A pangkat N dengan A dikali A dikali A banyak N kali. Nah, contohnya sini 5 pangkat 3 itu bisa dituliskan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Kemudian sifat-sifatnya di sini yang pertama A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Oke, bagi contoh misalkan 3 pangkat 5 kita kalikan dengan 3 pangkat 4, hasilnya adalah 3 pangkat 5 ditambah 4 sama dengan 3 pangkat 9. Kemudian pembagian sini A pangkat M dibagi A pangkat N, jadinya adalah A pangkat M dikurang N. Nah, contohnya sini misalkan 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Nah, jadi hasilnya 2 pangkat 5 dikurang 3 adalah 2 pangkat 2. Kemudian sifat yang ketiga, di sini A pangkat M dipangkatkan lagi N. Nah, atau pangkatnya bisa kita tukar. Jadi A pangkat N dipangkatkan M sama dengan A pangkat M kali N. Contohnya adalah 5 pangkat 3 dipangkatkan 2. Jadinya 5 pangkat 3 kali 2 adalah 6. Kemudian sifat yang keempat, yaitu A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, tentu saja di sini A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, contohnya, misalkan 6 pangkat negatif 3. Jadinya 1 per 6 pangkat 3. Kemudian sifat yang kelima, A pangkat M per N sama dengan akar pangkat M dari A pangkat M. Nah, contohnya misalkan 2 pangkat 2 per 3. Nah, itu bisa kita tuliskan. Ini 2 pangkat 2, 3-nya di luar. Nah, oke, jadi yang pangkat dalam dibagi pangkat yang di luar. Nah, sifat yang berikutnya, ini A pangkat M dibagi N kali K. Nah, kita tuliskan gini. Jadi akar N kali akar K dari A pangkat M. Nah, contohnya misalkan 3 pangkat 5 per 2 kali 4. Nah, berarti ini bisa kita tuliskan akar, kemudian sini akar lagi. Nah, sini 4, sini berarti 3 dipangkatkan 5. Oke. Dan sifat yang terakhir, di sini perkalian yang pangkatnya sama, berarti bisa kita pecah jadi pangkat masing-masing ya. Contohnya misalkan 2 dikali 3 pangkat 5, itu bisa dituliskan 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Oke, jadi ini sifat-sifat dasar dari eksponen ya. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Ini nilai dari 125 pangkat 2 per 3 dikurang 1/3 pangkat negatif 2 dibagi 16 pangkat 3 per 4. Oke, berarti kita gunakan yang pertama di sini 125 adalah 5 pangkat 3 dipangkatkan 2 per 3. Nah, dikurang 1/3 berarti 3 pangkat negatif 1 dipangkatkan negatif 2. Nah, dibagi dengan 16 itu adalah 2 pangkat 4 dipangkatkan 3 per 4. Oke, sampai sini berarti gunakan sifat yang tadi. Pangkat ketemu pangkat berarti pangkatnya dikalikan.
Ini 3 kali 2 per 3, berarti 3 yang kita coret. Nah, jadi bersisa sini 5 pangkat 2. Dikurang, ini negatif 1 kali negatif 2, nanti jadi positif 2. Jadi ini dikurang 3 pangkat 2 dibagi dengan yang bawah ini 4-nya kita coret 2 pangkat 3. Nah, 5 pangkat 2 adalah 25 dikurang 9 dibagi dengan 8. Nah, jadinya adalah 16 per 8 atau sama dengan 2. Oke, ya seperti itu soal yang pertama. Jadi gunakan sifat-sifat dari eksponennya ya. Nah, contoh yang kedua, bentuk sederhana dari 3 pangkat 3x pangkat min 3, y pangkat 4 dipangkatkan negatif 2 dibagi dengan 9x pangkat min 1, y pangkat 3 dipangkatkan negatif 3. Oke, pertama kita lihat di sini pangkat keluarnya adalah negatif kedua-duanya ya. Nah, berarti BJ positif, kita tukar posisi aja nih. Berarti untuk yang pembilang menjadi 9 X pangkat min 1, Y pangkat 3, dipangkatkan 3. Kita bagi dengan yang bawah 3X pangkat negatif 3, Y pangkat 4, dipangkatkan 2. Ini semuanya kita pangkatin 3, berarti jadi 9 pangkat 3, kemudian X-nya juga pangkat negatif 3, Y-nya pangkat 3 kali 3, 9. Per yang bawah 3 pangkat 2, kemudian X-nya pangkat negatif 3 kali 2, jadi negatif 6, terus Y-nya pangkat 4 kali 2, 8. Ini 9 pangkat 3, berarti kita tuliskan sebagai 3 pangkat 2, pangkatin 3, berarti 2 kali 3, 6. Kemudian kita bagi dengan sini bawahnya 3 pangkat 2. Nah, untuk X-nya, ini pangkatnya negatif 3, dibagi berarti dikurang negatif 6, terus Y-nya pangkat 9 dikurang 8. Oke, jadinya 3 pangkat 6 kurang 2, berarti 3 pangkat 4, X pangkat, ini min 3 tambah 6, berarti pangkat 3, Y-nya pangkat 1. Biasanya 81, X pangkat 3. Oke, jawabannya B. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau pangkatnya negatif, kita tukar posisi aja. Berikutnya, sini manakah bilangan yang terbesar? Nah, jadi coba kalian perhatikan. Sini ada 27, 81, 9, sama 3. Berarti bilangan dasarnya adalah 3 berpangkat semua ya. Oke, kita ubah dulu. Sini yang pertama, 27. Itu adalah 3 pangkat 3, dipangkatkan 3, pangkatkan lagi 2. Jadinya 3 pangkat 3 kali 3 kali 2. Jadi 3 pangkat ini 9 kali 2 berarti 18. Oke. Yang kedua 81, 3 pangkat 4 dipangkatkan 4. Jadi 3 pangkat 16. Terus yang ketiga sini 9 pangkat 8. 9-nya adalah 3 pangkat 2 pangkatkan 8. Jadi 3 pangkat 16. Kemudian yang ini 3 pangkat 20. Nah, perhatikan pangkatnya sini 20, 16, 16 sama 18. Nah, berarti mana bilangan yang terbesar? Nah, jelas yang pangkatnya lebih besar ya, yaitu 3 pangkat 20. Oke, nah jadi tinggal kalian ubah menjadi bilangan dasarnya, bilangan dasar berpangkat berapa.
Oke. Soal berikutnya, di sini jika A pangkat X sama dengan 3, maka A pangkat 3X ditambah A pangkat negatif 3X per A pangkat 5X dikurang A pangkat negatif 5X. Ini untuk cara mengerjakannya. Nah, ini kan diketahuinya A pangkat X ya. A pangkat X sama dengan 3. Berarti kita ubah dulu ini. Ini bisa dituliskan sebagai A pangkat X pangkatkan 3 ditambah ini A pangkat negatif X dipangkatkan 3 per yang bawah A pangkat X pangkatkan 5 dikurang ini A pangkat min X dipangkatkan 5. Nah, tinggal masukin ya. A pangkat X adalah 3. Jadi ini 3 pangkat 3 ditambah ini A pangkat min X pangkat min 3. Berarti sama aja dengan A pangkat X pangkat min 3 ya. A pangkat X adalah 3. Jadi pangkat negatif 3 per yang bawah 3 pangkat 5 dikurang 3 pangkat negatif 5. Oke. Nah, cara mengerjakannya biar gampang. Ini pangkatnya paling negatif ini ya. Berarti atas bawah kita kalikan dengan 3 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Jadinya 3 pangkat 3 tambah 5, 3 pangkat 8 ditambah 3 pangkat min 3 tambah 5, 2 per 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 5. Berarti 3 pangkat 10 dikurang 3 pangkat 0 atau 1 ya. Oke. Nah, soal tantangan berikutnya. Ini hasil dari 3 pangkat 2022 ditambah 3 pangkat 2021 per 3 pangkat 2021 tambah 3 pangkat 2023 adalah. Nah, ini kalian lihat dulu. Pangkat yang paling kecil adalah 3 pangkat 2021. Nah, kita keluarkan 3 pangkat 2021. Nah, sisanya berarti B jadi 2022, berarti kurangnya 1 ya. 3 pangkat 1 ditambah, ini berarti dikali 1. Nah, coba kita kalikan 3 pangkat 2021 kali 3 pangkat 1. Berarti 3 pangkat 2022 ditambah ini 3 pangkat 2021 kali 1 berarti ini per yang bawah 3 pangkat 2021 kita keluarkan juga kali ini 1 plus 3 pangkat 2 kurangnya ini ya. Ini kan kalau dikalikan 3 pangkat 2021 ditambah 3 pangkat 2021 tambah 2 berarti 2023. Oke, ini kita selesaikan. 3 pangkat 1 tambah 1 berarti 4 per 1 tambah 9 berarti 10. Oke, nah seperti itu ya. Lanjut. Berikutnya kita masuk ke persamaan. Di sini contoh soalnya penyelesaian dari persamaan 4 pangkat 5x kurang 8 sama dengan 8 pangkat x plus 4. Nah, ditanya x-nya berapa? Oke, berarti kita tuliskan dulu. Ini 4 yaitu 2 pangkat 2 dipangkatkan 5x dikurang 8 sama dengan ini 2 pangkat 3 dipangkatkan x plus 4 jadinya 2 pangkat 10x dikurang 16 sama dengan 2 pangkat 3x ditambah 12. Oke, bilangan dasarnya udah sama, 2 berpangkat, nanti samakan pangkatnya.
10x dikurang 16 sama dengan 3x ditambah 12. Nah, kita gunakan sini. Jadi 10x dikurang 3x sama dengan 16 tambah 12. Jadinya adalah 7x sama dengan 28. Nah, ketemu x-nya adalah 28 per 7 dengan 4. Ya, seperti itu jawabannya. Oke, lanjut. Kemudian masuk ke bentuk akar. Yang pertama, P akar A ditambah Q akar A. Jadinya P plus Q kali akar A. Kemudian P akar A dikurang Q akar A. Itu jadi P dikurang Q kali akar A. Kemudian P akar A dikali Q akar B. Yang di luar kita kalikan jadi P kali Q. Kemudian yang dalam akar jadi akar dari A kali B. Kemudian pembagian juga sama. Berarti kita gabung ini jadi P per Q akar dari A per B. Kemudian merasionalkan bentuk akar. Nah, jika suatu pecahan mempunyai penyebut bentuk akar, maka untuk merasionalkan penyebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengalihkan dengan bentuk akar penyebut. Contohnya sini A dibagi akar B sama dengan A dibagi akar B dikali, nah ini sekawannya, yaitu akar B per akar B. Akar B kali akar B adalah B, yang atas tetap A akar B. Kemudian mengalihkan dengan bentuk sekawan penyebut. Nah, jika bentuknya sini akar A plus akar B, berarti sekawannya adalah akar A dikurang akar B. Nah, begitupun kalau yang ini, akar A dikurang akar B, berarti sekawannya adalah akar A ditambah dengan akar B. Oke. Nah, yang pertama kita sederhanakan dulu untuk berikut. Nah, sini ada 8, 18, 32, 50. Oke, akar 8 berarti akar dari 4 dikali 2 tambah 18 berarti 9 dikali 2 kurang 32 berarti 16 kali 2 ditambah kali 50 berarti 25 kali 2. Nah, akar 4-nya adalah 2, berarti ini 2 akar 2 ditambah ini 3 akar 2 dikurang 4 akar 2 plus 5 akar 2. Nah, jumlahkan nih. 2 tambah 3, 5. Kurang 4, 1. Tambah 5, 6. Jadi jawabannya adalah 6 akar 2. Oke. Nah, kuncinya untuk menyelesaikan soal ini berarti kalian perhatikan sini ada 4, 9, 16, 25. Nah, itu adalah bilangan-bilangan kuadrat ya. Nah, jadi kalian hafalkan bilangan kuadrat dari 1 sampai 10. Nah, ini pengalinya bisa 2, bisa 3, bisa juga 5. Seperti itu triknya ya. Jadi arahkan ke bilangan kuadrat, nah, sisanya adalah pengalinya berapa. Oke, soal berikutnya, nah ya, ini bentuk yang akar dari A plus B plus minus 2 akar AB. Nah, ini jadinya adalah akar A plus minus akar B. Nah, di sini dengan catatan A-nya harus lebih besar daripada B. Oke. Di soal ini, nah kita tuliskan sini akar dari 9 ditambah 4 akar 2. Nah, karena bentuknya harus di luar akar ada 2, nah, berarti kita tuliskan sebagai berikut. Ini 9 tambah 4 itu berarti kan 2 kali 2 kali akar 2. Jadinya adalah akar
9 ditambah 2 akar. Nah, ini 2 yang satu masuk ke dalam akar ya. Jadi 4 kali 2, 8. Nah, cari dua bilangan kalau dijumlah 9, kalau dikali 8. Nah, berarti bilangannya adalah 8 tambah 1 ya. Nah, tambah 2 akar 8 kali 1. Nah, jadi hasilnya adalah akar 8 plus akar 1. Akar 8 berarti 2 akar 2 ditambah 1. Oke, jawabannya D. Nah, ini yang tadi Bapak bilang kalau ini namanya merasionalkan penyebut ya. Nah, berarti kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Ini 15 per 3 akar 2 dikurang akar 3. Jadi sekawannya adalah 3 akar 2 plus akar 3 dibagi 3 akar 2 plus akar 3. Jadinya adalah 15 dikali ini 3 akar 2 plus akar 3. Nah, dibagi dengan membawa 9 kali 2 berarti 18 dikurang 3. Oke, kita tahu bahwa ini 15, yang bawah juga 15, habis ya. Berarti bersisa 3 akar 2 ditambah akar 3. Oke, jadi sekawan itu adalah selalu berlawanan dengan penyebutnya ya. Kalau sini min berarti sini plus. Kalau sini plus berarti sini min. Kemudian masuk ke sifat-sifat dari logaritma. Sini ada 11 sifat. Yang pertama, A log 1 sama dengan 0. Karena 1 itu adalah A pangkat 0. Jadi kesamaan ini ya, A log B sama dengan C. Berarti A pangkat C sama dengan B. Kemudian sifat-sifat lainnya bisa kalian lihat sini. Oke, sini ada contoh soalnya. 6 log 9 ditambah 6 log 4. Nah, jadinya adalah kita gunakan sifat yang ketiga. Nah, jadi kalau penjumlahan berubah menjadi perkalian. Berarti yang pertama adalah menjadi 6 logaritma 9 kali 4, 36. Nah, 6 log 36 berarti samanya dengan 6 logaritma 6 pangkat 2. Nah, ini berdasarkan sifat yang kelima, berarti duanya turun ke bawah ya. Jadinya adalah 2. Nah, karena 6 log 6 adalah 1. Jadi sifat dari A log A itu adalah, oh ini harusnya A log A ya. Nah, ini kurang tertulis. A log A sama dengan 1. Ini berarti 2 dikali 6 log 6 sama dengan 2 kali 1. Oke, kemudian soal yang kedua. Ini 3 logaritma 54 dikurang 3 log 2. Kalau dikurang berarti pangkatnya dibagi ya. Angkanya dibagi berarti 3 log 54 dibagi 2. Hasilnya 3 log 27 sama dengan 3 log 3 pangkat 3 sama dengan 3. Oke, terus soal yang ketiga. Nah, ini gunakan sifat yang terakhir. A log B yaitu A log B kali B log C kali C log D. Nah, sini kan udah sama ya. 3 log 7 kali 7 log 9. Nah, ini udah sama. Berarti hasilnya adalah tinggal 3 logaritma 9. Ini sama dengan 2. Dan sifat yang terakhir, ini gunakan sifat yang ke-8, di mana P log B dibagi P log A itu sama dengan A log B. Nah, ini kan sama ya. Kita anggap ini P-nya.
Berarti ini jadi 4 logaritma 8. 4-nya adalah 2 pangkat 2, 8-nya adalah 2 pangkat 3. Nah, ini berdasarkan sifat yang ketujuh. Jadinya adalah M per N kali A log B. Nah, berarti ini 3 per 2 dikali 2 log 2, 1. Hasilnya adalah 3 per 2. Nah, jadi inilah ke-11 sifat dari logaritma yang harus kalian ketahui ya. Silakan dipelajari lagi. Oke, itu tadi teori sekaligus eh, contoh soalnya. Nah, berikut ada soal latihannya. Oke, silakan dicoba. Nah, nanti berapa jawabannya tulis di kolom komentar ya. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan tentang kisi-kisi PTS-nya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.